Shalom, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa kembali dengan saya dalam menyampaikan beberapa renungan singkat kepada kita pada saat ini yang terambil dari Ibrani pasal 3 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku. Engkau 40 tahun lamanya. Itulah sebabnya kamu murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan mendapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Karena itu kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Demikian pembacaan firman Tuhan sebagai tema renungan kita pada saat ini, yang itu sikap orang percaya supaya tidak meninggalkan orang. Sikap orang percaya supaya tidak meninggalkan Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, penulis surat ini adalah Rasul Paulus. Surat ini ditunjukkan kepada orang Yahudi yang sudah percaya kepada Yesus. Surat ini disampaikan kepada orang percaya karena bahaya yang sedang terjadi saat itu menarik kembali orang-orang percaya untuk kembali kepada upacara agama semula dan mengikis atau melupakan keselamatan yang sudah disempurnakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum hal itu terjadi, Allah memperingati orang-orang Kristen supaya mereka tetap percaya dan mengandalkan Tuhan serta penuh pengharapan kepada Allah yang benar. Ada 3 sikap orang percaya yang perlu dilakukan, yaitu yang pertama di ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-8. Dikatakan di sana, jangan mengeraskan hati. Hidup manusia hanya menerima yang manis dan tidak pernah berkata menerima yang pahit. Inilah model manusia yang mendengarkan firman Tuhan. Jika firman Tuhan berisikan berkat janji Tuhan, kita merasa begitu senang karena hidup kita telah dijamin oleh Tuhan. Tetapi mendengar firman Tuhan yang berisikan teguran keras bagi kita, kita langsung bersungut-sungut. Kemudian kita mengeraskan hati kita karena kita tidak mau menerimanya. Apalagi kalau firman itu sesuai dengan perbuatan kita, sesuai dengan dosa kita, sesuai dengan kesalahan yang pernah kita lakukan dalam hidup kita. Pasti hati kita ini semakin tidak nyaman dan tidak tentram. Dan semuanya ini akibat karena tidak mau menerima firman Allah itu. Jika kita tidak terima firman atau nasihat atau teguran, itu menjadi racun dalam diri kita sendiri, menjadi racun dalam hidup kita
yang meracuni pikiran kita, yang meracuni hati kita, perasaan kita. Akan tetapi jika kita menerima semua yang pahit, baik itu firman yang berupa teguran, itu akan menjadi vitamin, menjadi obat, dan menjadi kekuatan lagi bagi kita dalam mengubah dan memperbaharui sikap dan perbuatan kita menjadi lebih baik. Kita harus mengetahui, saudara-saudara, bahwa orang yang mengeraskan hati di dalam dirinya tidak ada ketaatan, tidak ada kepercayaan, tidak ada ucapan syukur dan hidup dalam bersungut-sungut. Inilah sikap hati yang Tuhan ingin kita jauhkan dalam diri kita, dari hati kita. Jika kita mendengar firman Tuhan, apapun yang menjadi isinya, kita harus menerimanya. Baik itu berupa teguran atau nasihat dalam hidup kita, kita harus terima dengan lapang dada. Maka firman itu akan bisa hidup di dalam diri kita, dan bahkan kita juga bisa melakukan firman itu di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita menerima semua firman Tuhan itu, supaya itu bisa membaharui kehidupan kita. Mari kita merenungkan firman itu dan melakukannya di dalam setiap perjalanan hidup kita. Itu yang kedua. Yang kedua yaitu tetap waspadalah. Artinya kita harus berhati-hati, kita harus berjaga-jaga supaya jangan sampai hati kita menjadi jahat dan tidak percaya. Maksudnya di sini kita diingatkan, kita diperingati, kita dihimbau supaya kita ini jangan sampai seperti bangsa Israel yang bersungut-sungut dan yang tidak percaya kepada kuasa Allah. Meskipun mereka melihat dengan kepala mereka sendiri yang Allah lakukan atas kehidupan mereka, makanya itu Allah menghukum mereka karena mereka tidak percaya. Makanya mereka itu tidak bisa sampai ke tanah perjanjian atau ke tanah Kanaan. Demikian juga dalam kehidupan kita, kita harus waspada, kita harus berhati-hati. Perlu penguasaan diri, karena tanpa berhati-hati kita gampang terombang-ambingkan, gampang terpengaruh, dan jika kita tidak bisa kontrol, maka kita bisa meninggalkan Tuhan, melupakan Tuhan, dan beralih pada iman yang lama, atau kita bisa saja murtad. Dan orang yang murtad dikatakan dalam ayat 6, pasal 6 ayat 6, tidak mungkin diperbaharui lagi. Makanya kita hati-hati jangan sampai kita murtad, karena orang sekali murtad tidak bisa lagi diperbaharui. Yang ketiga yaitu saling menasehati. Di Alkitab tadi kita diingatkan supaya kita saling menasihati. Ini adalah sikap yang harus kita lakukan sebagai orang percaya kepada Tuhan. Kita harus saling menasihati antara yang satu dengan yang lain, saling mengingatkan saudara seiman supaya tidak jatuh ke dalam pencobaan. Karena firman berkata, setiap orang yang tahu yang baik menjadi dosa baginya jika tidak melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Firman Allah kepada kita mengajak kita mengingat kembali iman kita yang mula-mula kepada Kristus. Marilah kita konsentrasi terus-menerus mempertahankan iman kepada Tuhan Yesus. Jangan sampai kita memberontak kepada Tuhan yang membuat kita pada akhirnya tidak masuk surga.
Jadi saudara-saudara, marilah kita membaharui hidup kita. Jika dahulu kita 50-50 terhadap Tuhan, marilah kita mengubahkan sikap hati kita kepada Tuhan. Seperti tema kita pada saat ini, sikap orang percaya supaya tidak meninggalkan Tuhan. Yang pertama tadi adalah jangan mengeraskan hati. Yang kedua, kita jangan khawatir. Yang ketiga itu adalah mari kita saling mengingatkan, saling mengingatkan antara yang satu dengan yang lain. Demikian saja firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.